parti yang memperjuangkan agenda Borneo. Agenda Borneo artinya memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Mana parti yang mendukung perjuangan ini yang kita sokong. Itu saja. Itu satu terpinai kali. Jadi kalau kita dengar yang kalau bukan 1 lawan 1, kita susah. Bagi saya itu tidak betul. Memanglah kita mau 1 lawan 1, lagi baguslah kan. Tetapi kita harus paham. Kita pikir ini Malaya membiarkan kita begitu senang saja kamu tuntut kita punya hak. Tidak. Dari dulu sampai sekarang agenda mereka tetap mau kasih gading kita. Macam kerbau dicucuk hidup. Dan dia berminat untuk menguasai orang-orang Sabah yang ikut telunjuk mereka. Orang-orang yang berani, yang menentang. Dia punya dasar. Dia tidak suka. Macam Dr. Jeffrey, mereka tidak suka. Sebab tidak mudah kena gading. Dan Dr. Jeffrey adalah pejuang satu-satunya yang masih bebas daripada cangkaman Malaya di Sabah. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, ini yang membuatkan kita tertarik ataupun sadar dengan perjuangan kita ini. Kedua, isu yang dibagi tahu di kawasan kita ini, selalu orang kasih bulu-bulu kita ini, kasih politik-politik kita ini. Apa guna kamu ikut Dr. Jeffrey? Dia ini suka lompat-lompat. Saya ingin memberi penjelasan kepada kita semua. Dalam hal ini 2 perkara yang ingin saya beritahu. 1, kita ini berjuang untuk siapa? Jawab dulu itu. Kita berjuang untuk siapa? Berjuang untuk Dr. Jeffrey? Tidak. Saya selalu beritahu, kita bukan berjuang untuk Dr. Jeffrey. Dalam pelancaran staf pengingatan di Sabin dulu saya beritahu. Kalau kita berjuang untuk Dr. Jeffrey, saya duluan orang pertama menyatakan tidak setuju. Dr. Jeffrey adalah salah seorang rakyat Sabah macam kita yang ada kesadaran menuntut kita punya hak. Dan kita berjuang untuk seluruh rakyat Sabah. Betul? Jadi kita berjuang bukan untuk beliau, tetapi untuk seluruh rakyat di Sabah ini. Itu satu. Yang kedua, isu lumpur. Apa sebab kita sangat memandang negatif yang lumpur ini? Kita bersyukur. Bagi saya bersyukur sebab Dr. Jeffrey ini, kalau dia rasa terperangkap, dia cepat-cepat keluar. Karena tidak, tapi orang buat tafsiran lompat-lompat. Cobalah kita bayangkan diri kita sendiri. Kita rasa kita diikat, kita dikurung, mau juga diam-diam. Orang yang waras, tahu tentang apa yang kau membuat, apa hal tujuan kau, sudah tentu kita tidak mau terkurung. Apalagi kita tahu apa tujuan, apalagi kalau kita tahu yang tujuan kita dikurung, diikat untuk kepentingan orang lain. Sudah tentulah kita akan berusaha macam mana saja cara untuk keluar daripada perangkap itu. Begitulah pada Dr. Jeffrey itu. Mula-mula parti yang dia sertai berjanji akan mendukung ini perjuangan. Bila sudah bersama-sama, ini Malaya tidak suka dengan perjuangan kita. Akhirnya mereka tidak boleh perjuangkan. Sudah tentulah Dr. Jeffrey tinggalkan tuh parti lah. Biar macam mana dia tinggalkan ini parti, sebab tahu ini parti tidak boleh mendukung sudah ini perjuangan. Tetapi perjuangan Dr. Jeffrey dari dulu sampai sekarang tidak pernah lompat. Ini yang kita perlu pahami. Kamu suruh itu koma. Di dulu semua kita tahu yang Dr. Jeffrey pernah kena tangkap bahkan pernah kena kurung, kena jail dalam kurungan ISE 2 tahun 7 bulan. Akan ke Arwah ini. Kalau penjara 1 malam pun cukup bahkan tahu itu. Ini 2 tahun 7 bulan. Bukan mencuri punya hal, bukan rasuah punya hal, bukan jenayah punya hal, tapi mau tuntut kita punya hak. Bercakap tentang perkara 20 yang dijamin waktu kita bergabung membentuk Malaysia pada tahun 1963. Malaya tidak suka ada orang pintar membongkar ini rahasia ini. Mahathir ambil keputusan mau tangkap ini orang yang pintar supaya orang semua takut. Tiada lagi yang
yang berani bersuara. Siapa yang bersuara Anda tangkap. Jadi bila kita dihalang untuk bersuara, kita dikasih takut-takut, kita punya cara pikir tertutup, maka di sanalah kita tidak tahu apa-apa, dan di sanalah kita mudah dipermain-mainkan oleh orang lain. Berarti orang lain mudah ambil kesempatan. Tetapi kita lihat setelah beliau keluar daripada tahanan, perjuangan beliau tidak pernah berubah juga. Sampai sekarang pun di depan kita, dia berada di sini memberitahu kepada kita. Dan secara pribadi terpinai Kokawi, secara pribadi, saya terus terang sejalan. Saya Cikgu, kamu semua tahu, Cikgu ini kerja sederhana saja. Beli makanlah untuk 1 bulan, itu gaji-gaji dia itu. Dan saya memang suka ini kerja dulu. Dan sebenarnya saya tidak mau kehilangan ini kerja ini. Tapi terpilih Kokawi, terus terang saja, apabila saya memahami perjuangan ini, banyak perkara yang kita belum tahu selama ini, dan atas usaha yang berbahagia Datuk untuk terus berusaha menyebarluaskan ini, kita punya perjuangan ini. Apabila saya melihat di sana banyak perkara yang disembunyikan, dan rupa-rupanya kita punya hak ini benar-benar dinafikan oleh Malaya untuk kita dapat, saya berpikir kalaulah semua orang Sabah ini diam-diam tidak mau buat apa-apa tindakan, hanya jadi pemerhati saja, sampai bila-bila puluhan tahun pun keadaan kita tetap begini juga, malah makin teruk. Sebab itu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Dr. Jeffrey hanya merintis saja, dan kita bersyukur karena dalam umur beliau sekarang 65 tahun, dia masih belum putus-putus untuk memberitahu tentang hak kita ini. Dan sehingga sekarang ini banyak kita berjuang. Nanti saya sebagai cikgu, bila betul-betul sudah sebati ini perjuangan, saya mengambil keputusan macam lah mau tinggu TV. Bahkan kalau kita mau tinggu TV, saya paling suka tinggu itu Piramli. Semua film Piramli saya suka tinggu. Jadi apabila saya mau lihat satu film ataupun tayangan, saya hanya boleh cakap yang ini tayangan siok, bagus. Tetapi bila kita pikir betul-betul, kenapa kita rasa seronok tengok itu tayangan? Kita tidak terpikir bagaimana ini pengarang ini film buat skrip ini, dan bagaimana itu pelakon-pelakon kerja keras untuk menjayakan itu skrip itu lakonan itu film itu. Dan kita sebagai pemerhati hanya cakap siok. Dalam perjuangan ini, saya mengambil keputusan bukan menjadi pemerhati saja, yang bila nampak orang buat, siok, bagus dia. Dialah pejuang yang hebat. Kalau bukan dia, susah. Itu kita punya cakap-cakap sebagai pemerhati. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya pikir dengan ilmu pengetahuan yang ada pada kita pada hari ini, janganlah kita jadi pemerhati saja. Saya ajak kita semua untuk jadi peserta. Paham Pak? Jadi kita ini semua sekarang peserta, bukan pemerhati saja. Sebab kita sudah tahu peranan kita. Kita siapa? Kita di mana? Dan di mana kita mau pergi? Itu semua sudah kita jawab dalam diri kita. Jadi kenapa kita mau diam-diam? Kenapa kita mau tengok saja? Kenapa kita jadi pemerhati saja? Sebab itu saya tidak kisah. Ada orang-orang kita ini yang cakap, Buddho, dari baka kinupiprin ka. Sanang kabiyakarajat cigo, yahuin na kabiyakan, ay, patay na ka naman kaya guru, awang guru, kamu ya si guru, tangki ya dahil ka. Tadyan asanan, nanti biaran nakatingkad na guru. Asusan ba na turun nila? Ang tingko ko lang pati nakanla, niya karaja. Betul juga itu. Sebab orang-orang, kawan-kawan kita yang cakap begini, dia nampak saya punya latar belakang dari dulu memang susah ya. Kasusul apa? Isang na dia lang,
kamu semua tahu latar belakang keluarga saya, kamu semua tahu. Memang pun tidak pernah senang. Jadi kebiasaan guru gaya dan guru ya,